Sasya Azahra dari kelas 6 BMIT Asal Ambon. Hari ini saya akan menceritakan kisah pahlawan Maluku yang bernama Sultan Ba'abullah yang melawan penjajahan Portugis. Sultan Ba'abullah merupakan sultan ke-7 sekaligus penguasa Kesultanan ke-24 Ternate. Ia dijuluki sebagai penguasa 72 pulau karena dia berhasil mengusir penjajah Portugis dari Ternate. Berikut adalah kisah perjuangan Sultan Ba'abullah. Kehidupan Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah lahir pada tanggal 10 Februari 1528. Ia adalah putra tertua dari Sultan Harun dan ibunya yang bernama Boki Tanjung. Sultan sudah menemani ayahnya, bahkan ketika ayahnya diasingkan ke Goa pada tahun 1545 sampai 1546. Ketika ia dewasa, Sultan sudah membantu pemerintahan kesultanan. Ia juga turut menandatangani fasalisasi antara Ternate dan Portugis pada tahun 1560. Wilayah Ternate memiliki komoditas cengkeh yang menjadi incaran para penjajah, termasuk Portugis. Portugis mendirikan benteng di Ternate pada tahun 1522. Awalnya masyarakat menerima dengan baik, tapi lama-kelamaan perilaku negatif para pendatang Portugis membuat masyarakat Maluku menjadi tidak percaya. Perjuangan Sultan Ba'abullah melawan Portugis. Keadaan Portugis dan Ternate mengalami kerenggangan pada tahun 1560-an. Pada tahun 1563, Sultan Harun mengirim armada, tetapi usahanya digagalkan oleh 3 kapal Portugis. Sejak saat itu, Portugis dan Ternate mengalami keadaan yang tidak kondusif. Pada tanggal 25 Februari 1570, Sultan Harun memenuhi undangan dari Kapten Lopez yang ternyata adalah jebakan untuk membunuh Sultan Harun. Kematian Sultan Harun memicu kemurkaan orang-orang Ternate serta raja-raja di Maluku. Kenaikan tahta. Dewan di Raja Ternate mengadakan musyawarah di Pulau Hiri dan menetapkan Sultan Ba'abullah sebagai Sultan Ternate berikutnya dengan gelar Sultan Ba'abullah Datu Syah. Pengusiran Portugis. Atas dendam yang disebabkan oleh kematian ayahnya, Sultan Ba'abullah meminta Lopez ke hadapannya. Kediaman Lopez yang berada di Sao Jawa pun dikepung oleh pasukan Ternate, sehingga Lopez tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Pada tahun 1571, armada Ternate dengan 6 kapal besar yang dipimpin oleh Kapita Kalasinka melakukan penyerangan terhadap Ambon. Portugis yang menguasai Ambon di bawah Komando Sancho gagal dalam mempertahankan bentengnya. Pada tahun 1575, pasukan Ternate mampu merebut mayoritas wilayah Maluku, hingga tersisa Sao Jawa, Bapsita yang masih dikepung. Portugis menyerah dan meninggalkan Ternate. Mundurnya Portugis dari Ternate tidak ada pertumpahan darah karena Sultan Ba'abullah berjanji tidak ada satupun Portugis yang akan dilukai. Bahkan Portugis diizinkan berdagang di wilayah Ternate. Kejayaan Ternate pasca pengusiran Portugis. Setelah Sultan Ba'abullah mampu mengambil alih Sao Jawa, ia memanfaatkan tempat tersebut sebagai benteng sekaligus istana Ternate. Di bawah kepemimpinan Sultan Ba'abullah, Ternate mengalami masa kejayaan. Politik dan pemerintahan menganut sistem Islam, serta melonjaknya harga cengkeh semakin membuat Ternate berjaya. Kematian dan penerus. Hingga pada bulan Juli 1583, Sultan Ba'abullah meninggal dunia. Menurut sebuah riwayat, ia diperangkap oleh Portugis dalam kapal mereka dan dibawa ke Goa, tetapi meninggal di dalam perjalanan. Penerus Ba'abullah sebagai sultan adalah putranya, Said Barapati, yang memerintah dari tahun 1583 sampai 1606.
Sultan Said melanjutkan upaya perlawanan terhadap Portugis dan Spanyol dan terus menjalin hubungan dengan negeri-negeri lainnya. Nah teman-teman, apa pembelajaran yang bisa kita petik dalam perjuangan Sultan Ba'abullah melawan penjajahan Portugis? Sultan Ba'abullah sangat tegas dalam melawan penjajah dan memerintah dengan adil di bawah pemerintahan Islam. Nah teman-teman, kita sebagai pelajar harus menghargai jasa pahlawan kita dengan cara belajar yang rajin, menghormati kedua orang tua dan guru, serta mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kalian adalah umat yang terbaik dan dilahirkan untuk manusia, dan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.